BTW di Jalan Ahmad Yani nomor 179 Pangkal Pinang. Rumah ini memiliki nilai sejarah yang tinggi bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Museum ini menyimpan catatan perjalanan panjang sejarah pertimahan di Bangka Belitung khususnya dan dunia pada umumnya. Museum Timah Indonesia didirikan pada tahun 1958 dengan tujuan mencatat sejarah pertimahan di Bangka Belitung dan mengenalkan pada masyarakat luas. Pendirian museum ini berawal tahun 50-an. Ketika saat itu di dalam kegiatan penambangan banyak ditemukan benda-benda tradisional yang digunakan oleh penambang zaman dahulu, utamanya zaman Belanda. Museum Timah baru resmi dibuka sekaligus diresmikan pada tanggal 2 Agustus 1997. Dalam perkembangannya, museum ini sangat berguna bagi masyarakat luas karena di dalamnya pengunjung bisa mengetahui sejarah pertambangan di Bangka Belitung. Perkembangan teknologi pertambangan sejak zaman Belanda hingga masa kini. Pada tahun 2010 silam, melihat besarnya jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Timah, dilakukanlah renovasi tata letak sehingga lebih fokus pada pertambangan. Beragam koleksi materi yang ada di dalam museum juga ditambahkan sehingga alur sejarah pertambangan menjadi semakin tampak. Sebagai salah satu aset milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bawah PT Timah Tbk, kita harus bangga memiliki satu-satunya museum di Asia yang tidak hanya bermanfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui sejarah pertimahan, namun juga telah menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Museum ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik bagi wisatawan karena merupakan satu-satunya museum timah yang ada di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Museum Timah juga menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan yang pernah memiliki hubungan emosional dengan Bangka, seperti orang-orang Belanda yang dulu bekerja di Bangka. Museum ini menjadi menarik karena di samping koleksinya ada tentang sejarah perkembangan timah. Gedungnya pun merupakan tempat bersejarah karena dijadikan lokasi beberapa kali perundingan atau diplomasi antara pemimpin Republik Indonesia yang diasingkan ke Bangka dengan pemerintahan Belanda dan United Nations Commission for Indonesia, sehingga lahirlah Roem Statement pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh H.J. van Rooyen. Saat memasuki kawasan museum, pengunjung akan disambut oleh bor Bangka yang klasik. Alat ini merupakan peninggalan zaman Belanda yang digunakan dalam kegiatan penambangan timah tempo dulu. Bor ini dibuat oleh A.J. Alkeringan, seorang ahli geologi perusahaan Bangkatin Twining pada tahun 1885. Terciptanya bor Bangka menjadi perkembangan baru bagi dunia pertambangan timah karena mampu menggantikan alat bor tusuk asal Cina yang sudah ada sejak abad 18. Pada bagian lain, terlihat beberapa benda klasik yang dahulu juga digunakan dalam proses penambangan. Alat-alat tersebut antara lain lokomotif klasik yang dahulu digunakan sebagai pembangkit listrik untuk keperluan pertambangan, wadah penampung hasil tambang, hingga monitor tambang semprot. Selain itu, relief yang menghias sejarah pertambangan timah dari masa ke masa juga menghiasi bagian depan museum. Hal ini merupakan sisi unik dari Museum Timah Indonesia. Selain masih mempertahankan bangunan asli di sekitar museum, terpajang beberapa alat tambang yang digunakan pada masa lalu. Keberadaan alat-alat ini memberikan informasi kepada pengunjung mengenai perkembangan penambangan timah di Indonesia. Memasuki ruangan museum, pengunjung akan menyaksikan berbagai diorama. Di museum ini terdapat 3 jenis diorama. Diorama yang pertama berisi penjelasan sejarah awal pertambangan timah di Pulau Bangka. Diorama kedua menginformasikan
alat-alat pertambangan yang dahulu digunakan. Sementara diorama ketiga menjelaskan proses penambangan timah dengan alat yang sudah modern dan manfaatnya bagi kehidupan. Berada di dalam kawasan museum, terdapat bangunan lain yang bernama Ruang Sentra Kerajinan Petware. Di sini pengunjung dapat melihat pernik-pernik berbahan dasar timah. Pernik-pernik cantik yang 97% terbuat dari timah tersebut antara lain berupa plakat, perahu, pinisi, truk ngangkut, gantungan kunci, hingga bros. Menurut pengakuan penjaga museum, semua hasil kerajinan timah tersebut dibuat secara manual oleh perajin timah yang banyak terdapat di Pulau Bangka.